Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, berapa banyak dari kita yang mau mengalami keadaan yang baik di hidup ini? Semua tentunya ingin keadaan yang lebih baik. Percayalah, bukan hanya kita yang ingin mengalami keadaan baik, Tuhan terlebih rindu supaya kita mengalami keadaan yang baik, karena memang itu janji firman Tuhan. Kenapa Dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir? Hanya untuk satu tujuan, Dia ingin membawa bangsa, umat, anak-anak kesayangannya masuk ke satu tanah perjanjian, di mana di sana tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, tetapi untuk bisa memasuki tanah perjanjian itu ada syaratnya. Ternyata tidak semua dari bangsa Israel yang dipanggil keluar dari Mesir bisa sampai ke tanah perjanjian. Ini berbicara tentang gambaran hidup kita. Semua kita sudah dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Dan dalam hidup ini kita sedang mengiring Tuhan sampai nanti pada garis akhir kita semua masuk ke satu tempat perhentian yang dikatakan di sana tidak ada air mata lagi, tidak ada lagi kesukaran. Bahkan bukan hanya nanti kita mati, tapi selama kita ada di dunia ini Tuhan mau membawa kita menikmati semua janjinya. Tapi sayang, tidak semua orang Kristen juga berhak menerima janji firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar, saudara, dari kisah bangsa Israel. Apa yang Tuhan pesankan kepada mereka? Karena ingat sekali lagi, tidak semua berhak masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Semua terpanggil dari Mesir keluar pada waktu itu. Tapi pada akhirnya satu generasi dimusnahkan di padang gurun. Semua mati. Hanya generasi berikutnya yang berusia 20 tahun ke bawah yang boleh masuk dan menikmati semua janji-janji Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Hari ini kita mau belajar supaya kita hidup, kita bisa menikmati semua yang baik. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-6, saudara. Kita Ulangan pasal yang ke-6. Kalau kita di sana lihat judul perikopnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kasih kepada Allah itu perintah yang utama. Kalau saudara membaca seluruh kitab Alkitab ini dari perjanjian lama, Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya tujuannya satu. Semua yang dituliskan di dalamnya mengarah kepada satu perintah, supaya manusia belajar mengasihi Tuhan. Itu aja. Dan Alkitab berkata, siapa yang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, maka dia harus melakukan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu artinya kita mengasihi Dia. Ya, kalau kita pacaran ya atau menikah, kalau istri itu sayang sama suami, mengasihi suami, dia pasti nurut, mendengar apa yang suaminya ngomong. Demikian sebaliknya, kalau suami itu sayang kepada istri, maka dia juga mendengar apa yang istrinya kasih tahu. Tapi kalau sudah tidak mau dengar, berarti sudah tidak ada lagi cinta di antara kita. Friend. Ya, benar nggak? Tanda orang mengasihi itu apa? Dia mendengar, dia nurut. Ya, kalau sudah nggak mau mengasihi, ya sudah, berarti udah nggak nurut, nggak dengar. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara. Mari kita lihat bersama ayat yang pertama, Ulangan pasal yang ke-6. Mari kita baca bersama ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Mereka belum menduduki, baru sedang dalam perjalanan. Tapi Tuhan sudah memberi perintah, peraturan, ketetapan. Dan barang siapa yang menurutinya, mereka akan masuk ke tanah itu. Tapi kalau tidak, nggak bisa masuk. Kita tahu bersama, saudara, akhirnya satu generasi nggak bisa masuk kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa dan Harun tidak bisa masuk ke negeri itu. Dan Tuhan sudah berkata, ya inilah yang harus kamu lakukan. Ini aturan
Ini adalah ajaran, ini adalah ketetapan ya untuk kamu lakukan nanti kalau kamu masuk ke dalam negeri itu untuk mendudukinya. Ayat yang kedua berkata, baca bersama, supaya dikatakan sana apa? Seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Apa yang Tuhan mau saudara dari bangsa ini? Cuma satu, Tuhan bilang supaya engkau dan anak cucumu hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu hanya dengan kita hidup takut Tuhan, melakukan perintahnya, melakukan ajarannya, maka hidup manusia itu akan berbahagia. Kita bukan bahagia karena punya banyak uang. Kita bahagia karena kita menuruti firman Tuhan. Itu aja. Kalau kita mau menurut pada firman, ya sudah, kita akan berbahagia atas perbuatan kita kata firman Tuhan. Tapi kenapa orang banyak hidupnya tidak bahagia? Karena tidak mau menuruti firman. Tadi pagi saya bersaksi. Ya, saya ke Tempena, saudara, ketemu dengan seorang ibu. Dan dia cerita, Bu, saya ini pendengar mesbah doa, saya sangat diberkati, dan mesbah doa, mesbah syukur itu mengubahkan hidup saya. Firman Tuhan Ibu sampaikan sungguh-sungguh mengubahkan saya. Jadi Bu, dia bilang, suami saya ya ini dulu Bu minum, merokok, ya pokoknya semua hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan dia lakukan. Jadi apa yang terjadi? Setiap hari kami berantem karena istrinya mau suaminya bertobat, tapi dengan caranya. Jadi dia bilang, kalau saya bersihin itu meja ya penuh asap rokok, asbak penuh puntung rokok, saya bersihin meja itu sambil ngomong, besok kamu boleh merokok ya, tapi telan sama puntung-puntungnya, asapnya makan, biar saya itu nggak repot bersih-bersihin rumah terus. Lah suaminya digituin, ngamuk nggak saudara? Marah. Akhirnya setiap hari terjadi keributan tentang masalah asap rokok. Dan kalau sudah kayak gitu, anak kan nggak betah di rumah, lihat papa-papanya berantem terus. Siapa di sini yang berantem terus? Gak usah angkat tangan. Di dalam hati saja malu, malu sama Tuhan dan malu sama setan. Karena setan bisa lihat hidupmu, walaupun engkau nggak bisa lihat setan. Di gereja jago nyanyi-nyanyi, sampai di rumah jawablah sendiri. Karena engkau yang paling tahu, kita yang paling tahu hidup kita. Lalu saudara, tiap hari ribut Bu, saya tuh jengkel di rumah, puntung rokok, dia menjadi suami tidak bertanggung jawab, kerjaannya minum, mabok, kerjaannya merokok. Lalu satu saat saya itu baca firman Tuhan Bu, saya dapatkan dalam firman Tuhan dikatakan begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu, dan tanpa perkataan menangkanlah suamimu, supaya ketika dia melihat hidup istrinya yang saleh, dia bisa bertobat, suami yang belum bertobat. Lalu istrinya bahasa itu, dia bilang gini, saya mau uji di firman ini, betul atau tidak? Ya, betul atau tidak firman ini? Coba, saya mau coba tunduk sama suami saya. Saya nggak akan lagi marah-marah. Saya mau lihat suami saya bertobat atau tidak. Jadi dia bilang, saya merubah Bu. Sekarang saya bersihin asap rokok, asbak rokok, debu rokok. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ini yang terakhir saya bersihin di rokok-rokok. Tidak boleh ada rokok lagi di rumahku. Dalam nama Yesus, suamiku dilepaskan dari rokok. Lalu saudara, dia ketemu sama hamba Tuhan, pendetanya, hamba Tuhannya bilang, terus berdoa begitu, nanti sesuatu pasti terjadi. Malam jam 12 malam, tiba-tiba suaminya kerasukan. Dia bilang, ibu saya tidak pernah melihat yang seperti itu Bu, karena kita ini bukan gereja karismatik. Tiba-tiba suami saya sudah mulai ngomong-ngomong sendiri, matanya menyala merah. Lalu dia bilang sama saya, kamu tidak boleh dengar-dengar pendeta. Jangan dengar di khotbah pendeta, mereka itu semuanya nabi palsu. Mereka itu pembohong. Terus istrinya bilang, saya takut melihat suami saya. Saya mau lari Bu, karena saya tahu itu bukan suami saya, matanya udah merah. Tapi saya pikir kalau saya lari, maka saya akan menang. Inilah waktunya saya praktekkan iman.
Lalu dia berkata kepada suaminya, aku tahu kamu bukan kamu yang bicara. Iblis, engkau keluar dari tubuh suamiku dalam nama Yesus. Dia tumpang tangan suaminya. Suaminya mulai gini, panas. Jadi ibu-ibu, kalau suamimu kadang tidak bisa bertobat, jangan-jangan yang di dalam dirinya itu sudah iblis, setan. Jadi kalau engkau berantem terus dengan suamimu dan di dalamnya dia itu setan, kira-kira siapa yang menang? Pertengkaran demi pertengkaran maka bisa berakhir kepada perceraian. Tapi orang Kristen pada tidak mengerti hal ini. Lalu dia tengking suaminya, terus suaminya bilang, panas, jangan sebut Yesus, panas. Lihat, ketika engkau mulai mempraktekkan dan melakukan firman, maka kuasa Tuhan ada atas hidupmu dan iblis dikalahkan. Lalu suaminya mulai ngomong, ambilin rokok saya. Dia bilang di mana? Dia tunjuk semua. Ternyata satu rumah isinya dia taruh rokok. Memang dia sudah dikuasai setan, saudara. Di bawah tempat tidur rokok, di tempat sepatu rokok, di meja makan, di laci rokok, di situ rokok, banyak sekali dia tunjukin semua. Dan itu setan yang suruh loh, dia tidak sadar. Dia seperti orang ketakutan rokok, dia sembunyikan semua rokoknya. Istrinya ambil semua di depannya dia, istrinya repet dalam nama Yesus. Engkau diputuskan dari ikatan rokok, kau tidak bisa lagi merokok dalam nama Yesus. Suaminya manifest. Habis itu dia dilepaskan. Besoknya masih seperti biasa, istrinya terus berdoa. Biasanya baru getaran pertama itu istrinya mau melakukan firman, setan mulai goyah kan, panas. Tiba-tiba satu malam suaminya tidak bisa bernapas. Dia kena serangan, kayak serangan orang kena serangan jantung. Tidak bisa napas. Istrinya bilang, dalam nama Yesus Pak, Pak tengking Pak, berdoa Pak, bilang Tuhan beri aku kesempatan hidup Tuhan, aku mau bertobat, bilang dalam nama Yesus Pak. Suaminya udah tinggal, tidak kuat, aku udah tidak kuat. Dia bilang, itu saya lihat ibu, suami saya udah mau mati Bu, tapi saya berdoa dalam nama Yesus, beri kesempatan dia hidup. Lalu istrinya berdoa, minta kesempatan sama Tuhan, bertobat, sebut nama Yesus. Suaminya itu mau ngomong Yesus susah banget. Akhirnya dia sebut Yesus. Lalu dia bisa bernapas lega dan malam itu dia diluputkan dari maut. Iblis mau ambil jiwanya. Bapak-bapak hati-hati kalau istrimu mulai berdoa. Hati-hati. Ya, jangan tunggu mati. Jangan tunggu kena serangan baru bertobat. Alkitab bilang kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, bertobatlah. Loh, ternyata dalam suaminya dia bilang, Bu, ternyata selama ini suami saya itu bukan dia Bu, tapi setan yang hidup di dalam dia. Coba engkau bayangkan saudara. Karena apa? Kalau orang tidak tunduk kepada firman, maka otomatis dia berarti tunduk kepada setan. Kan di dalam dunia ini cuma ada dua, ada Allah dan ada setan. Nah kalau orang nggak tunduk sama Allah, berarti dia hambanya setan. Walaupun dalam rupa dia masih manusia, tapi yang menguasai dia itu setan. Akhirnya dia bergumul saudara, dan hari ini mereka rumah tangganya dipulihkan. Suaminya sudah tidak merokok, tidak minum, Tuhan lepaskan dan Tuhan bebaskan suaminya. Wow, diawali dari apa? Ketika ada orang yang mau berdiri dan melakukan firman, dia cuma bilang, saya mau uji ini ayat benar atau tidak. Loh, tapi firman Tuhan itu berkuasa. Jangan engkau remehkan. Makanya firman ini berkata, ya, karena itu engkau harus seumur hidupmu takut akan Tuhan engkau dan anak cucumu, ya, dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya apa? Baik keadaanmu.
Ya, supaya baik keadaanmu, dikatakan di sana, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan menjamin kalau saudara mau lihat hidupmu baik hari ini, engkau mau melihat anak cucumu baik hari ini, bertobat. Katakan, aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Ini buku penuntut kehidupan. Berusaha untuk baca, dan bukan hanya baca tetapi melakukan. Kalau engkau baca di situ jangan bersinah, ya jangan bersinah. Kalau engkau baca di situ jangan kepahitan, buanglah segala akar pahit, buang akar pahitmu supaya engkau bahagia. Supaya keadaanmu itu baik. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang hidup melakukan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata engkau akan berbahagia oleh buah perbuatanmu. Ini Tuhan yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Sudahlah saudara, jangan berbantah terus dengan Tuhan. Ayo kita nurut menjadi anak-anak yang nurut. Kalau engkau mau melihat bagaimana Tuhan meluputkan engkau, orang bilang tahun depan, tahun ke-8, bisa jadi. Kalau ditengking bisa, tidak bisa. Kalau memang itu hari Tuhan, hari yang gelap gulita, tidak ada yang bisa menengking. Hanya satu bagian yang harus kita lakukan supaya kita mengalami keluputan. Hiduplah di dalam pertobatan. Amin. Hidup dalam firman, karena firman itu, Alkitab berkata, ya firman Tuhan itu kekuatan Allah. Dan firman itu akan melakukan semua yang Tuhan suruhkan kepadanya. Firman itu mengandung kuasa. Jangan remehkan firman Tuhan. Orang yang bermain-main dengan firman Tuhan bahaya, saudara. Lalu ayat yang keempat berkata di sana, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayo kasihi Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Apa yang ada dalam hatimu hari ini? Engkau punya kepahitan kah? Engkau punya kekecewaan kah? Di hatimu ada sesuatu yang mengganjal. Engkau harus bisa melepaskan itu karena engkau mau belajar mengasihi Tuhan. Apa yang ada dalam jiwa? Dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Apa yang kau pikirkan tiap hari? Apa yang kita rasakan tiap hari? Apa yang kita mau perbuat tiap hari? Biarlah itu berdasarkan oleh firman Tuhan. Kalau ada teman yang ajak, ayolah kita main-main, gak apa-apa, sekali-sekali dugem. Ya engkau yang mengerti firman katakan, enggak, aku tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena aku hidup takut akan Tuhan. Kalau ada teman yang ajak engkau berdosa, jangan mau. Ya dikatakan di sana saudara, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dikatakan ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang Tuhan suruh kita bicarakan? Firman Tuhan. Ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Sudahkah kita sebagai orang tua mengajarkan firman kepada anak-anak kita? Saya mau tanya di sini, siapa orang tua di sini yang mengajarkan firman kepada anaknya? Tolong angkat tangan, ambil sepeda di belakang. Ada di sini yang mengajarkan anaknya firman Tuhan? Tidak ada? Pak Petrus buka kolam baptisan. Kita baptis ulang rendah ini ya, 15 menit. Saudara, loh kenapa kau tidak mengajarkan firman kepada anakmu? Tidak usah dengan gaya berkhotbah. Anak-anakku, dengarlah firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Tidak usah. Waktu engkau duduk makan, ngomong ke mereka, nah, masa depanmu itu di tangan Tuhan. Engkau harus percaya bahwa hidupmu akan berbahagia ketika engkau melakukan kehendak Tuhan. Saya ngomong kepada anak saya, sekarang ada WA, ada grup keluarga. Saya kirim di grup keluarga, mami tidak bisa melihat hidup kalian 24 jam.
Tetapi mata Tuhan yang memantau kalian. Hiduplah takut akan Tuhan. Sebab kalau engkau hidup takut akan Tuhan, maka masa depanmu akan berbahagia. Dengar, firman yang engkau ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nasihati anak-anakmu dengan firman Tuhan. Ini yang Tuhan bilang, ajarkan kepada anakmu berulang-ulang. Waktu engkau lagi duduk di rumahmu, di meja makan, di ruang keluarga, di perjalanan, di mobil, engkau bangun, engkau berbaring, ajarkan itu kepada mereka supaya mereka takut akan Tuhan. Saya tadi malam, saudara, saya tadi pagi saya cerita, saya bersaksi, saya tidur di hotel. Biasanya kita dapat lantai yang tinggi, dapat lantai yang pendek. Jadi pas di bawah saya satu lantai itu kafe di hotel itu. Sudah 11:30 saya tidak bisa tidur. Kenapa? Ada orang ketawa di sini, sekelompok anak muda. Ribut sekali mereka, ketawa, nanti sedikit terbahak-bahak, teriak, saya intip dari jendela. Saya buka kamar hotel. Sekelompok anak muda itu duduk pas di bawah kamar saya. Itu pakai baju yang belum jadi semua. Waduh, saudara, sudah kelihatan semua-muanya. Dan saya melihat nih kayaknya orang-orang Kristen, mereka putih-putih semua. Kebanyakan Chinese mereka. Terus saudara, ada wanita-wanita tuh duduk di kursi. Temannya bilang, buka mulut, dia buka mulut, dimasukin wine dari botol, dicekokin. Lalu yang satu, kamu buka mulut, dicekokin sampai mabuk. Sampai itu perempuan udah di tempat duduk kursi, nanti cowok-cowok datang peluk-peluk. Aduh, saya tuh berdoa dari kamar atas itu, dalam nama Yesus, iblis benar-benar setan benar-benar menguasai. Tapi saya tahu Tuhan izinkan itu, saya lihat. Dan yang lebih mengagetkan lagi, saya bilang sama suami saya, ini mereka orang-orang Kristen. Orang Kristen, benar Tuhan tuh teguhkan. Salah satu ngomong ini, udah malam loh, pulang yuk. Saya sok main gereja. Astagfirullah. Itu orang Kristen. Saudara tertawa, saya itu miris. Mereka saling buka mulut, dituang begini, saudara. Nanti ke sana botolnya dibawa, habis satu botol, buka lagi satu botol. Dalam hati saya, orang-orang gak takut mati ya. Kalau mati langsung masuk surga, puji Tuhan. Mati kayak begitu, minum berlebihan, paru-paru pecah, lambung pecah. Kemana itu saudara? Langsung jalan tol ke neraka. Tapi heran, gak ada rasa takut sedikit pun dalam hati mereka. Gak ada loh saudara. Aduh, saya itu langsung saya telepon ke resepsionisnya, Mbak, saya tidak bisa tidur Mbak, saya terganggu. Itu di bawah kamar saya di kafe. Di luar itu ada anak-anak muda mabuk di situ. Tapi itu mereka memang lagi acara. Tapi ini sudah malam, kamu sudah melewati jam malam loh. Dan kamu mengganggu kamar orang-orang tidur itu, tidak bisa tidur, terganggu. Ini saya syuting mereka saudara. Dari kamar saya syuting. Saya bilang, apakah memang hotel seperti ini? Lalu dia bilang, saya minta maaf Bu, kirim security suruh mereka pulang. Gak berapa lama security-nya naik, mereka disuruh bubar. Udah gak bisa pulang, berdiri aja udah gini. Teman-temannya yang topang, perempuan. Coba kayak begitu nanti pulang diperkosa, apa yang terjadi. Tapi gak ada rasa takut Tuhan, gak ada. Dan mereka nih gereja. Jangan-jangan ada salah satu jemaat di sini. Astaga Tuhan, mau jadi apa ya anak ini? Kalau ada di antara saudara yang masih betah berbuat seperti itu, saya yakin sepenuh-penuhnya di dalam dirimu itu setan. Bukan engkau lagi. Setan yang menguasai engkau. Percaya itu setan mengendalikan hidup sampai seperti itu. Gak ada rasa takut Tuhan sama sekali. Tidak menghormati Tuhan. Orang-orang macam begini, saya sudah yakin masa depannya akan jadi apa. Itu tanggung jawabmu. Jangan pasrahkan anakmu di sekolah minggu tok untuk mendapatkan firman. Kita yang Alkitab bilang harus mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada mereka. Waktu engkau duduk makan, jangan sibuk dengan hal yang lain. Investasi yang paling berharga bagi anak cucumu adalah firman Tuhan yang kau ajarkan. Kita tidak bisa mewariskan harta dan bukan itu yang terbaik bagi mereka. Apa yang bisa kita tinggalkan sebagai warisan terbaik? Firman Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Itu yang harus kita sampaikan saudara. Karena sedikit pun firman yang kau bagikan,
Firman itu dikatakan tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan bekerja di dalam hati anakmu. Atau di sini ada bapak-bapak yang masih hidup seperti itu, suka dugem, minum-minum kayak begitu. Saya jamin dalam dirimu itu setan. Cepat bertobat. Kalau nggak bertobat, binasa jiwamu. Benar saudara, jangan engkau bawa hidupmu dalam hal-hal yang seperti itu. Ada orang-orang betah gitu ya, duduk di tempat-tempat seperti itu. Saya yakin kalau engkau masih betah duduk di tempat seperti itu, orang kemabukan, yang begitu-begitu berarti jiwamu itu sama. Ya, kita sebagai anak perang, kita sudah tidak tahan berada di tempat yang seperti itu. Kalau kita masih betah berada di tempat seperti itu, berarti engkau hati-hati saudara, jiwamu dikuasai oleh setan. Kalau di tempat seperti itu dia nyaman, bergairah, di gereja ngantuk, tidur. Nah ini tanda-tanda perlu bertobat. Amin. Ya, ayo kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Hormati firman Tuhan. Dikatakan ajarkan itu kepada anak-anakmu. Waktu engkau duduk di meja, waktu engkau berdalam perjalanan, ucapkan dan ceritakan firman Tuhan. Karena dia akan membentuk karakter hidup mereka, saudara. Bicarakan itu, saudara, waktu engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, bayangkan dalam perjalanan di mobil pun ceritakan tentang firman, bukan yang lain. Ambil kesempatan-kesempatan berharga ketika engkau bersama anakmu untuk mengajarkan mereka tentang takut akan Tuhan. Saya selalu bilang kepada anak saya, kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu hidup jauh dan di luar Tuhan. Kamu akan berbahaya waktu kamu menuruti firman Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, dikatakan di sana saudara, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Firman Tuhan itu dikatakan ikat di lenganmu, taruh di dahi, artinya apa? Taruh di kepala kita. Isi itu di dalam otak dan pikiran kita, sehingga kita kalau melakukan sesuatu, firman Tuhan yang menjagai kita, hukum-hukum Tuhan itu yang menjagai kita. Kalau kita mau berlaku gini, firman Tuhan itu sanggup berbicara, saudara. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Ya, dikatakan di sana, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bayangkan, seserius itu Tuhan mengingatkan. Tulis di pintu rumah, tulis di pintu gerbang, supaya engkau baca terus 10 perintah Allah itu. Yang dikatakan, kalau sekarang adalah firman Tuhan yang harus kita ingat selalu. Ayat 10, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanam. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Sekali lagi diulang di sana, engkau harus takut akan Tuhan. Enggak ada yang lain, saudara. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan itu yang akan berbahagia. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kenapa, saudara? Ya, karena takut akan Tuhan itu mengandung janji. Ya, takut akan Allah itu luar biasa, saudara. Ya, maka kita akan melihat Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Ya, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bekerja, Dialah yang akan meluruskan jalan kita, dan Dia akan melakukan semua, saudara, di depan kita. Dia berjanji kepada bangsa Israel, ya, engkau akan mendiami negeri yang tidak engkau dirikan. Engkau akan mendiami rumah-rumah yang tidak engkau isi dengan barang-barang, tapi itu sudah berisi. Artinya apa? Ketika engkau takut Tuhan, engkau gak usah bersusah-susah mengejar berkat, mengejar uang, karena itu semua diberikannya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan bilang emas, perak, uang, harta, kekayaan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi mereka yang hidup takut akan Tuhan, itu Tuhan menyediakan. Saya bukan hanya bisa ngomong, saya mengalami, saudara.
Ya, saya mengalami, saya melihat bagaimana Tuhan itu memelihara, dan kita nggak perlu bersusah payah. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, engkau akan melihat mujizat demi mujizat, kemurahan demi kemurahan. Itu Tuhan akan nyatakan di dalam hidupmu, saudara. Mari kita lihat bersama. Saya ingin kita membaca, saudara, ya. Saya percaya ketika kita ini hidup takut akan Tuhan, maka ya ini tadi saya tidak persiapkan ayatnya, tapi ya Tuhan itu mau kita tahu, ya, supaya kita sungguh-sungguh mengenal Dia dengan baik. Firman Tuhan berkata di sini, kita buka bersama Amsal pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jikalau engkau mencarinya, Amsal 2 ayat 4 dan 5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang apa? Takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, Ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Amin, saudara. Waktu apa? Waktu engkau mengejar pengenalan akan Tuhan itu seperti engkau mengejar perak dan mengejar harta. Jangan kejar uang lebih daripada engkau mengejar Tuhan. Hidupmu capek, keadaanmu tidak akan baik di bumi kalau engkau salah fokus. Letakkan fokus pertama kita itu hanya mengejar Tuhan. Dan ayat ini menjamin, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bagaimana kami mengalami semua itu, Bu? Cari Tuhan sungguh-sungguh, kejar Dia, baca firman-Nya, dengerin khotbah. Dimanapun engkau berada, saya itu mendengar banyak kesaksian orang-orang berkata, saya ketemu dengan seorang homoseksual. Dan dia berkata, Bu, saya ini divonis dokter kena HIV. Waktu saya divonis dokter reaktif HIV saya takut mati. Saya mencari Tuhan, Bu. Saya berdoa, saya berpuasa, saya cari khotbah di YouTube. Dulu saya pernah menemukan khotbah ibu, tapi saya jengkel sama ibu, saya lewati. Apa ini khotbah ngomong kekudusan, selalu menengking kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, ditengking, dia tidak mau dengar karena dalam dirinya itu setan. Jadi orang-orang yang mau dengar khotbah saya itu dalamnya itu ada, tidak mau disinggung dosanya, tidak mau. Lalu dia bilang, waktu saya divonis dokter reaktif HIV, saya takut mati, Bu. Saya bilang, Tuhan tunjukkan, saya mau mencari Engkau dengan segenap hati. Dia baca Alkitab, dia berdoa, dia berpuasa. Lalu dia mulai mendengar, dia cari di YouTube, ketemu khotbah saya, dia dengar, dia bilang, khotbah ibu. Saya dengar, Bu, sepanjang hari. Saya bangun pagi, ikut pas syukur jam 5, saya ke kantor. Di mobil saya putar khotbah-khotbah ibu di YouTube. Saya sedang bekerja di kantor, saya dengar pakai headset semua khotbah ibu, saya bakat habis semua khotbah ibu. Saya dilawan Tuhan, saya menangis, Bu, saya bertobat. Saya putuskan hubungan dengan teman-teman saya yang gay dan homoseksual. Saya nggak lagi ke clubbing, saya berhenti untuk ke nightclub. Saya berdoa setiap hari di rumah. Sebulan kemudian saya cek lagi ke dokter. Dokter menyatakan HIV saya negatif. Tuhan sembuhkan saya. Dan apa, Bu, hari ini dia bilang, saya tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Saya nggak pernah kelatih. Dulu saya jatuh bangun. Kenapa? Karena kalau saya bertobat sebentar saja sudah. Tapi sekarang saya tidak mau beri kesempatan sama iblis. Saya dengar firman. Saya cari semua khotbah ibu yang keras-keras, yang menghantam dosa. Saya dengerin, Bu.
di mobil, di jalan, waktu makan, saya kerja di kantor, saya pakai headset, saya dengar semua khotbah itu. Saya mau berterima kasih sama Ibu karena jiwa saya diselamatkan Tuhan. Sekarang saya dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengejar, seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Tuhan melihat sikap hatimu. Dia mau semua orang mengerti tentang dia. Saudara, makanya engkau berkata, susah Bu hidup kudus. Ya, karena engkau jauh dari Tuhan. Makanya engkau bilang hidup kudus itu susah. Kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan, hidup kudus itu enak. Bahkan kita sebelum bikin dosa, Roh Kudus sudah tegur. Jangan loh, itu dosa. Oh ya ampuni aku Tuhan, terima kasih Tuhan engkau mengingatkan itu. Enggak sampai terjatuh. Tapi orang yang jauh dari Tuhan, dia jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Orang yang bergaul dengan Tuhan, engkau akan mengerti tentang takut akan Tuhan itu. Dan Tuhan di sana dikatakan akan memberi engkau hikmat. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Maka dikatakan dia memelihara jalan orang-orang yang setia. Siapa yang menjaga jalan kita, langkah kita tuh? Tuhan. Engkau akan terbebas dari malapetaka, dari yang sial di dunia ini. Tuhanlah yang akan menjaga engkau. Dan di sana dikatakan maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena firman Tuhan berkata, saudara, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan rahasianya, jalan-jalan diberitahukannya kepada mereka. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu hidup dan sampai hari ini Dia masih berbicara kepada kita umat-Nya. Kalau engkau mau sungguh-sungguh menanggapi Dia. Saya berdoa supaya setiap umat Tuhan hari ini kita terus mempersiapkan diri. Saya undang para imam musik, waktunya sudah habis. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan jadi Kristen-Kristenan. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Dengar firman pulang gak pernah berubah. Dengar firman, tangkap, hormati firman, lakukan firman itu, supaya engkau melihat perubahan di hidupmu. Engkau melihat perubahan pada anak-anakmu. Tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa saudara? Karena Yesus sudah melakukan. Banyak Dia lakukan. Dia mati bagi kita, Dia selamatkan kita. Dengan apa kita akan balaskan?